Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Hari ini perkuliahannya saya bagikan melalui video ya. Dan saya menghargai teman-teman yang memang sedang ada urusan lain. Dan kuis insya Allah akan menyusul kemudian. Jadi video ini masih bisa kalian simak setelah jam perkuliahan lainnya ya. Oke. Gimana kabar teman-teman? Insya Allah mudah-mudahan baik ya. Jawab di dalam hati aja. Yang pasti saya harus tahu kabar teman-teman. Mudah-mudahan baik-baik aja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang uang tuh gimana sih beredarnya, gitu ya. Kemudian seberapa penting akhirnya uang itu beredar dan membuat suatu kebijakan yang pemerintah sengaja buat untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dan juga uang yang biasa dipakai oleh masyarakat. Kita akan belajar tentang kebijakan moneter Islam ya teman-teman ya. Jadi kalau moneter itu sebenarnya berawal dari kata moneta, yaitu uang. Di mana kebijakan moneter Islam ini di zaman Rasulullah itu belum ada. Di zaman Rasulullah biasa dikenal dengan apa ya namanya sebutannya ya publik gitu ya, kebijakan publik yang di dalamnya memang mengatur moneter dan juga fiskal secara tidak langsung. Satu persatu kita akan bedah apa itu kebijakan, apa itu moneter, bedanya dengan konvensional di akhir ya. Kemudian instrumen apa aja sih yang digunakan dan implementasi seperti apa yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari apa itu arti dari kebijakan, ya teman-teman. Kita selalu bilang, pemerintah ini kebijakannya kurang transparan, atau pemerintah ini seringkali nggak konsisten dalam memberikan suatu kebijakan, dan impact-nya kan pasti besar banget ya teman-teman untuk masyarakat. Nah, kebijakan sendiri itu artinya peraturan atau tindakan yang diambil pemimpin untuk berupaya mencapai tujuan ditargetkan. Kita tahu bahwa pemerintah itu adalah suatu bagian gitu atau ya sekumpulan orang-orang yang merupakan pemimpin untuk menjalankan tujuannya yaitu apa? Mensejahterakan masyarakat, meyakinkan bahwa masyarakat itu hidup dengan tenang dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, hakikat kebijakan sendiri itu yang pertama karena di dalamnya berisi orang-orang yang menjadi pemimpin, maka harus membuat keputusan yang cepat, tepat, dan transparan. Nah, keputusan atau tindakan itu adalah hasil dari proses yang ya, dipastikan pada fenomena-fenomena yang sebenarnya di masyarakat dan juga dia dilakukan oleh otoritas tertentu. Semisal, kalau di politik era sekarang kan kita selalu mengenal ada trias politika ya, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Mereka ini adalah otoritas tertentu yang mampu meluncurkan kebijakan dan melihat apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tujuan yang ingin dicapai ini biasanya masalah-masalah yang seringkali melibatkan ekonomi. Kenapa sih negara itu ada gitu ya teman-teman? Kita berangkat dari negara dulu. Kenapa negara itu muncul? Padahal kan kalaupun nggak ada negara masih ada suku-suku gitu ya. Atau kita suka dengar ada kepala suku. Tapi kenapa bentuknya negara? Karena masyarakat atau sekumpulan orang-orang ini dikarenakan memiliki tujuan utamanya itu dari sisi ekonomi, maka mereka membutuhkan orang-orang yang memang bisa mengelola itu, teman-teman. Dan akhirnya memiliki kesepahaman, kesamaan visi misi untuk mensejahterakan dirinya, dan dalam rangka mensejahterakan dirinya butuh penopang gitu ya teman-teman untuk nanti meluncurkan produk-produk yang bisa meyakinkan masyarakat ini bahwa mereka ini suatu hari akan sejahtera gitu. Makanya akan mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu apa? Pemenuhan kebutuhan hidup dari sisi ekonomi. Kemudian harus ada pedomannya ya. Kalau di Indonesia itu undang-undang dasar, ya teman-teman. Dan ada peraturan-peraturan lainnya. Dan kalau misalkan sekarang kan seluruh negara itu pasti ada menteri-menterinya ya. Entah itu nanti bentuknya republik gitu atau perdana menteri sebutannya gitu ya. Pokoknya ada menterinya. Dan lain sebagainya sih tergantung ya bentuk negara seperti apa. Tapi intinya
di bawah pemimpin tuh ada pemimpin lainnya yang sudah tahu apa sih uh, tupoksinya gitu ya untuk masyarakat itu. Kemudian fokusnya kepada kepentingan publik, di mana masyarakat luaslah yang menerima dampaknya. Mulai dari mikro sampai kepada makro, sesuai dengan bahasan ekonomi kita di perkuliahan selama 1 semester ini. Kemudian harus ada analisis, gitu ya, apa aja yang dibutuhkan, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, pertimbangannya itu udah benar atau belum, gitu. Dan perlu negosiasi, karena nggak semuanya pihak itu akan setuju dengan satu kebijakan, teman-teman, baik itu dari masyarakat ataupun dari otoritas yang lainnya. Gitu. Makanya perlu ada negosiasi, sosialisasi, sampai akhirnya terjadi inklusivitas. Kemudian juga diimplementasikannya ini eh, dampaknya juga bisa kepada kelompok-kelompok sasaran yang mungkin bisa dibilang masyarakat-masyarakat juga ya teman-teman. Dan perlu adanya evaluasi seperti halnya kita tahu bahwa pemerintah saat mengeluarkan kebijakan itu kan ada evaluasi nih dari masyarakat. Apa nih masukannya, kritiknya seperti apa gitu ya. Dan harus dipastikan secara berkala. Nah, fungsi kebijakannya kalau menurut Juhro itu adalah konteks perekonomian. Jadi yang paling utama tuh sebetulnya dengan adanya kebijakan itu sendiri itu harus bisa mengatur, mengordinasikan aktivitas ekonomi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada kegiatan ekspor impor, kegiatan jual beli di masyarakat di dalam negeri, kemudian ada pajak, ada subsidi supaya sektor ini tetap berjalan gitu ya. Dan tentu saja di sini karena urusannya dengan sektor real, maka akan mengendalikan sisi permintaan dan penawaran pada sistem ekonomi. Kegiatan jual beli harus tetap berlangsung karena seperti yang saya informasikan, uang atau sistem keuangan itu adalah sebagai pendukung dari sektor itu sendiri. Jadi ketika sektornya tidak berjalan, maka untuk apa uang itu beredar? Untuk apa instrumen keuangan itu hadir? Padahal underlying asetnya itu nggak ada. Jadi seperti halnya cangkang yang kosong. Ada cangkangnya, tapi nggak ada aktivitas di dalamnya yang memungkinkan aktivitas berikutnya dan berdampak pada masyarakat lainnya. Sekarang kita mulai masuk ke moneter. Moneter itu apa? Tadi saya bilang bahwa moneter mulanya dari moneta ya teman-teman. Jadi hakikat moneter itu berkaitan dengan pengelolaan uang, kredit, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam moneter ini, karena ada pemerintah yang mengatur, maka wilayah-wilayah ekonominya harus merata. Bagaimana sistem keuangannya dan peredaran uangnya. Nah, implementasinya seperti apa? Dalam proses operasinya, moneter ini selalu ada yang um, lembaga yang mengaturnya. Atau kita tahu disebutnya Bank Sentral ya. Di Indonesia sebutannya Bank Indonesia. Nah, ada juga di dalamnya itu turunannya, yaitu bank komersial, lembaga keuangan non-bank, tapi sama-sama bergerak pada sistem keuangan. Nah, merujuk pada moneter yang asalnya dari kata moneta, kita selalu mengenal bahwa moneta itu ya uang, gitu teman-teman. Di mana uang, yang kita sudah pelajari juga, itu memiliki fungsi sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung. Di konvensional itu dijadikan sebagai alat untuk masa depan dan bisa jadi di konvensional sebagai alat komoditas gitu ya teman-teman. Tapi di Islam kalau kita bicara kebijakan moneter, moneter itu sendiri gitu ya, bisa jadi hanya salah satu fungsinya aja atau dua salah fungsi dari yang lainnya. Tujuannya untuk mendorong pencapaian target pembangunan, kemudian juga ada unsur suku bunga dan instrumen di dalamnya. Kita tidak pungkiri bahwa kapitalisasi masuk dari dulu kala dengan idealismenya yaitu adalah sekulerisme ya teman-teman. Tujuan moneter, sistem moneter yang terbentuk dari pentingnya peredaran uang ini akan menciptakan kebijakan moneter yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Karena semakin banyak uang yang beredar, akan memungkinkan atau dapat menjelaskan bahwa kayaknya daya beli masyarakat ini sudah baik deh. Karena daya beli masyarakatnya sudah agak meningkat, maka harganya itu bisa disesuaikan, gitu teman-teman. Jadi nanti akan mengatur harga, gitu ya. Atau nanti bisa jadi inflasi, deflasi seperti itu. Kemudian juga menjaga nilai mata uang, dan menjaga aliran dana internasional agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kan kalau kita belajar di minggu sebelum-sebelumnya itu
bahwa akan dipengaruhi oleh modal. Bisa juga dipengaruhi oleh teknologi, sumber daya manusia, gitu ya. Dan juga pengaruhnya adalah sistem yang berkaitan dengan bunga, gitu teman-teman. Nanti kita bahas lebih rincinya tentang kebijakan moneter secara Islamnya. Jadi teman-teman silakan simak video ini sampai akhir ya. Kita sekarang mulai beralih ke kebijakan moneter yang benar-benar ya. Kalau tadi persatu-satuan definisi kebijakan itu apa, moneter itu apa. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter, yaitu dalam hal ini adalah bank sentral yang mengendalikan besaran moneter, kemudian juga ada suku bunga instrumen di dalamnya, agar mencapai perkembangan ekonomi yang diinginkan. Entah itu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, inflasi yang tidak terlalu besar, kemudian nilai tukar dan pengangguran yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kebijakan moneter ini secara umum mengatur keseimbangan dan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Uh, kita juga udah belajar ya tentang keseimbangan umum. Di mana keseimbangan umum itu dalam konteks yang konvensional ada 4 pasar gitu ya yang dikatakan oleh para ahli gitu ya bahwa ada keseimbangan barang, jasa sampai nanti ada letak keuangan juga di situ. Nah, faktor-faktornya itu harus menjelaskan bahwa antara moneter dengan real itu sebenarnya seimbang. Gitu. Apa aja itu faktornya? Yaitu pendapatan, suku bunga, di mana tingkat suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi permintaan uang. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki uang yang beredar di sekitar lebih banyak, itu akan memanfaatkan uang tersebut kepada tempat-tempat yang memungkinkan uang ini akan lebih banyak lagi, gitu teman-teman. Jadi makanya ketika suku bunganya meningkat, uang yang beredar justru akan semakin berkurang, ya. Atau permintaan uangnya akan semakin berkurang karena juga mempengaruhi daya beli daya pinjaman orang-orang yang memang ingin meminjam ketika tahu suku bunganya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian akan mempengaruhi tingkat harga komoditas juga dan inflasi tentunya. Implementasi mekanisme kebijakannya apa aja? Kebijakannya ini bersifatnya ada dua. Ada yang sifatnya ekspansif, ada juga yang sifatnya kontraktif. Kalau kata-kata ekspansif, berarti kita selalu berpikir ekspansi gitu ya. Berarti menyebar kemana-mana gitu. Sehingga artinya dapat meningkatkan pasokan uang total di perekonomian lebih cepat. Jadi velocity-nya lebih besar, kemudian juga di sana melihat dari permintaan dan penawaran uang yang seimbang. Tapi seringkali ekspansif di sini justru lebih banyak penawarannya dibandingkan permintaannya, teman-teman. Jadi akhirnya meningkatkan pasokan uang, gitu. Kan kalau permintaan itu asalnya dari sektor real. Kalau penawaran itu asalnya dari orang-orang yang memang memiliki uang berlebih. Jadi mereka menawarkan uang di instrumen-instrumen keuangan tertentu untuk menghasilkan keuntungan lagi melalui instrumen suku bunga gitu. Nah, sedangkan kontraktif itu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar gitu. Kontraktif di sini meningkatkan pasokan uang lebih lambat. Ketika uang yang beredarnya itu sengaja dihambat, gitu teman-teman, itu tujuannya sebenarnya untuk mengurangi inflasi yang berlebih gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya harga daya beli masyarakat kembali normal atau biasanya juga uangnya menyusut di sekitar masyarakatnya. Menyusut di sini bukan berarti jadi kecil ya, tapi secara apa ya? Secara tidak langsung nih sebagai masyarakat tuh merasa kok perasaan uang itu nggak mudah didapatkan ya, gitu teman-teman. Uh, ya pokoknya apalagi orang-orang yang memang memiliki bisnis tertentu. Jadi ketika ingin melakukan permintaan uang gitu ya dan sebagainya itu memang agak sedikit terhambat. Tapi ini dua-duanya kebijakan ini memang tergantung pada kondisinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebabnya apa ketika kebijakan moneter ini berhasil? Yang pertama, menurut Arif dari buku 2017 ini, kebijakan moneter dianggap lebih baik sebagai alat stabilisasi kegiatan ekonomi oleh negara ketika menimbulkan masalah crowding out. Jadi tidak menimbulkan masalah crowding out ketika orang-orang khawatir gitu ya dengan uangnya atau tidak adanya rush money ketika lembaga keuangan
komersial itu ya tidak melaksanakan kebijakan dengan baik, lalu semua orang jadi gawat darurat bahaya gitu teman-teman ya. Nah kemudian tidak ada decision lag di sana, tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakannya dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi ya intinya selaras gitu. Ketika kebijakan itu muncul, langsung dieksekusi. Kemudian tidak menimbulkan beban kepada generasi berikutnya akibat dari keharusan membayar suku bunga. Gitu. Ketika orang-orang yang minjem melakukan kredit di suatu perbankan hari ini harus bisa membayar sampai perjanjiannya itu selesai, misal 5 tahun gitu ya. Terus tiba-tiba meninggal dunia gitu aja, bahkan pewaris berikutnya pun harus turut membayar, gitu kan ya teman-teman. Jadi diharapkan ketika kebijakan moneter ini berhasil dengan tingkat suku bunga yang tidak terlalu besar, orang-orang yang memang berniat untuk melakukan kredit itu tidak mengalami kesulitan, bahkan sampai mereka meninggal dengan menitipkan warisan berupa pembayaran suku bunga. Sekarang kita bedah tentang kebijakan moneter Islam. Kalau tadi secara umum ya teman-teman, makanya saya selalu menjelaskan tentang instrumen suku bunga. Kalau suku bunganya naik, orang-orang yang memiliki uang berlebih itu condong untuk menyimpan uangnya di instrumen tertentu, dan itu dapat dikatakan sebagai cara untuk mengurangi inflasi dan kebijakan yang kontraktif. Sedangkan ekspansif, itu tingkat suku bunganya biasanya tidak terlalu tinggi dan akhirnya dibiarkan begitu saja masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli. Gitu. Nah, kebijakan moneter Islam itu adalah perpaduan antara bank komersial, bank investasi, dan investasi kepercayaan tertentu yang dikelola oleh pihak-pihak dengan pola perbankan syariah akan jauh dari perilaku pinjam meminjam uang dalam jangka pendek. Tadi saya bilang ya, ketika ada unsur suku bunga di dalamnya, maka ketika suku bunganya itu sedang rendah, mereka berbondong-bondong untuk melakukan pembiayaan, kalau dalam misalnya, atau kredit. Tetapi ketika suku bunganya lagi tinggi, mereka khawatir untuk melakukan pinjaman, karena mengira bahwa kayaknya tidak mungkin nih saya membayar dalam waktu sekian lama, karena suku bunganya besar. Dan suku bunga juga seringkali berubah, teman-teman. Makanya dalam jangka pendek dan diharapkan akan bertahan dalam ancaman krisis karena dalam Islam tidak ada riba di dalamnya gitu ya teman-teman. Kemudian juga selalu mengutamakan asas kemaslahatan gitu, berusaha mengurangi kerugian-kerugian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian di situ ada dikotomi sektoral dan moneter, ini nggak akan terjadi. Dikotomi itu adalah pemisahan antara sektoral dan sektor moneter. Karena dalam Islam sektoral dan sektor moneter itu adalah hal yang kolaborasi, yang harmoni gitu. Mereka ini menciptakan perpaduan yang khas gitu ya di sistem ini. Kemudian sistem sektoral itu adalah peran utamanya, sistem keuangan itu adalah sektor pendukungnya itu teman-teman. Makanya tiada instrumen suku bunga di dalamnya ini menjadikan uang itu sebagai flow konsep. Uang itu adalah sesuatu yang mengalir dikarenakan dibutuhkan. Permintaan itu, penawaran itu akan muncul ketika permintaannya ada. Itu makanya kata-katanya flow konsep. Sedangkan dalam konvensional, uang selalu identik sebagai stok konsep. Mereka menjadikan uang tersebut gitu ya sebagai cara untuk mendapatkan uang kembali. Disimpan pada instrumen tertentu sebagai bentuk investasi, kan di situ stok ya, sebagai bentuk investasi, kemudian akhirnya melihat asumsi dari suku bunga itu, mereka mengamati bahwa oh suku bunga sekian cukup ya, gitu ya, maka saya akan mendapatkan keuntungan nanti di bulan berikutnya sebanyak berapa, gitu teman-teman. Jadi ada asumsi di sana yang menjadikan uang sebagai unsur spekulasi. Kemudian kebijakan moneter Islam ini adalah sebagai pendukung kegiatan di sektor real, karena moneter itu berarti sistem moneter itu berarti mengatur sistem peredaran uang, mengatur sistem investasi, kredit dan sebagainya. Makanya dikatakan sebagai pendukung kegiatan di sektor real dengan menerapkan fungsi uang itu sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan. Di balik itu juga sebenarnya uang bisa dijadikan sebagai alat satuan hitung ya. Karena alat satuan hitung selalu berkolaborasi dengan fungsi uang sebagai alat tukar.
Tapi alat penyimpanan nilai itu bisa ada ketika berusaha untuk mencapai taraf hidup yang layak dengan berusaha juga menjadi muzaki yang baik, gitu teman-teman. Nah, muzaki yang baik itu kan berarti menerapkan prinsip-prinsip Islam ya di dalamnya. Ketika uang berlebih, mereka memiliki kekayaan yang cukup dari sisi haul ataupun nisabnya, maka bisa untuk mengeluarkan zakat. Kemudian peredaran uang ini tidak bergantung dari naik atau turunnya suku bunga, karena memang tidak ada instrumen suku bunga ini. Akan tetapi aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana akibat kebijakan moneter ini mendukung perputaran uang. Ketika kegiatan produksinya orang-orang yang memang sebagai pembisnis ini bertujuan untuk melakukan permintaan uang, maka dia berlari kepada bank komersial, ya, semisal BSI. Maka mereka tidak takut untuk ada unsur suku bunganya saya bisa bayar nggak ya nanti gitu. Tapi mereka berdasarkan asas profit sharing gitu. Jadi sifatnya kerjasama, bukan lagi meminjamkan uang. Gitu. Beda ya, kita sudah belajar ini. Kalau minjem uang, berarti saya nih sebagai orang yang meminjamkan nggak ada unsur keingintahuan. Ini usahanya lagi apa? Karena saya minjemin uang. Gitu. Beda halnya kalau kerjasama. Kalau kerjasama, saya berusaha ingin tahu kamu ini usahanya apa sih? Gitu. Saya nanti harus dapat untung. Gimana caranya? Karena saya ingin dapat untung, maka saya harus memastikan pengelolaan keuangan orang yang minjem ini dalam keadaan baik atau enggak. Itu teman-teman. Kemudian pada hakikatnya kebijakan moneter Islam ini diterapkan pada negara-negara yang berupaya menyimbangkan tujuan ekonomi dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Kebijakan moneter tidak terlepas dari etika, meskipun ada hukum positif dan hukum normatif ya. Hukum positif itu biasanya lebih kepada semua orang yang melakukan, maka itu dianggap benar. Tapi dalam Islam, hukum yang paling pertama itu adalah hukum syariah, di mana di dalamnya selalu ada etika dan moral. Gitu ya. Kemudian juga di situ ada prinsip larangan riba, dan di dalamnya secara tidak langsung, karena ada unsur kerjasama dengan orang yang meminjam atau melakukan pembiayaan, maka berusaha untuk tidak tadlis, tidak goror, tidak melakukan penipuan-penipuan lainnya, atau dalam pelaksanaan operasional bisnisnya ini juga tidak ada unsur apa ya, penimbunan, dan mendorong sistem bagi hasil dengan upaya untuk mengganti instrumen suku bunga. Kemudian hakikat kebijakan moneter Islam ini adalah sebagai upaya untuk melaksanakan kebijakan yang memang diatur oleh Al-Quran dan hadis ya teman-teman ya. Menjalankan perintah Allah, karena kalian ini adalah mukallaf, orang-orang yang memang sudah mukallaf itu adalah orang yang sudah mengerti dirinya ini sudah balik, kemudian dirinya ini memang harus menjalankan dan menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari riba dan lebih lanjut lagi akan berdampak pada kesejahteraan. Kemudian corak kebijakan moneter ini selalu menitik beratkan pada investasi. Jadi ketika kebijakan moneternya itu ini dijalankan dengan sistem Islam, maka upaya investasi ini adalah bentuk bagian dari kerjasama. Ada mudorobah, ada musyarakah, ada musyarakah mutanakisoh. Mudorobahnya juga bisa pakai mutlakoh, bisa pakai muqayyadah, dan lain sebagainya. Nah, hal itu dijelaskan dalam mekanisme transmisi moneter Islam dengan sistem profit plus sharing. Jadi ada dua kan ya, ada revenue sharing, ada profit plus sharing. Secara idealisme menggunakan profit plus sharing. Ketika ada profit plus sharing, maka dua-duanya ini berusaha untuk menanggung kerugian. Tapi kalau pakai mudoroba, ketika kerugian itu terjadi dikarenakan kelalaian pengelola, maka yang menanggung kerugian itu adalah pengelolanya. Tapi kalau ternyata force major, maka dua pihak, baik itu pengelola maupun investor, itu harus menanggung kerugian tersebut. Kalau revenue sharing, di dalamnya tidak ada biaya operasional yang harus dikurangi dari pendapatan itu. Kemudian ada instrumen moneter ini karena diperlukan dalam upaya mencapai sasaran kebijakan moneter Islam, maka harus ada targetnya, teman-teman. Berapa besar jumlah uang yang beredar. Kemudian ada inflasi. Inflasi itu harus diukur dan diatur oleh pemerintah. Kan inflasi, kalau misalkan bicara inflasi yang memang beredar sebagai sistem di negara seluruh dunia, selalu ada unsur bunga di dalamnya. Makanya ITF itu harus ada, teman-teman. Yaitu apa? Inflation, bentar, inflasi, inflation, trade framework.
Jadi di situ tuh ada upaya untuk membuat kebijakan dengan memperhatikan seberapa besar inflasi yang harusnya ada di negara tersebut. Jangan sampai kelebihan dari target. Semisal targetnya hanya 3%. Berarti dengan upaya apa? Kenapa harus 3%? Gitu ya. Emang kenapa kalau 5%? Kalau mau 5% juga harus apa lagi nih upaya-upayanya? Itu teman-teman. Kemudian di sini targetnya saham publik ya, ada deposito ujung. Kemudian di situ ada giro wajib minimum yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam dengan batas pemberian pembiayaan, ada alokasi kredit berdasarkan nilai dan juga suku. Oleh karenanya, instrumen kebijakan moneter Islam ini terdiri dari target pertumbuhan jumlah yang berbeda, yaitu bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang setiap tahun agar sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Kemudian saham publik di situ ada uang giro bank gitu ya, atau disebutnya giro bank wadiah gitu teman-teman. Ada tuh Bank Indonesia mengeluarkan, bank komersial juga mengeluarkan. Sebagian uang giro bank komersial harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, khususnya untuk fasilitas bagi masyarakat dengan prinsip bagi hasil yang layak, gitu teman-teman. Tanpa tanpa melewatkan pajak ya, karena pajak itu di negara pasti dikenakan. Kemudian di sini indikator rasio maksimalnya itu 25%, lebih dari itu nggak boleh. Jadi batasnya 25%. Kemudian dari giro wajib minimum ini ya sesuai dengan sistem Islam diperbolehkan teman-teman, di mana mengharuskan bank komersial memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu yang ditentukan oleh bank sentral, sehingga membantu penyediaan likuiditas bank dan dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Contoh gini, ketika sebuah bank komersial diwajibkan untuk memberikan GWM, itu adalah supaya tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada orang lain, teman-teman. Karena kalau terlalu banyak memberikan kredit ke orang lain atau pembiayaan ke orang lain, likuidasinya memang bagus ya, tapi ada kekhawatiran apakah orang-orang yang meminta pembiayaan ini akan mengembalikan tepat waktu atau tidak. Khawatir nggak mengembalikan, justru akan memberikan kerugian bagi bank komersial itu. Makanya itulah perlu ada GWM sebagai apa ya prinsip kehati-hatian gitu ya teman-teman untuk menjaga bank sentral dari penyediaan likuiditas bank yang berlebihan dan juga mengontrol jumlah uang yang beredar. Ketika tidak ada GWM, giro wajib minimum ini, maka kan di bank sentral, di bank komersial kan uangnya banyak kan ya teman-teman. Jadi nggak terbatas gitu dikasihkan ke masyarakatnya. Kemudian ada batas pemberian pembiayaan, harus mengontrol, lihat dari 5C, karakter, capacity, kolateral, dan lain sebagainya ya, agar tidak terdorong memberikan pembiayaan yang berisiko tinggi dan menciptakan kompetisi yang sebetulnya ini berbahaya untuk masing-masing bank. Semisal, kan kita juga kalau ngelihat bank itu, ngelihat dari pelayanannya ya, ngelihat dari satu tempat ini, bank satu misal, oh saya bisa nih melakukan pembiayaan dengan batas laporan keuangan saya itu 100 juta semisal. Saya nggak perlu anggunan yang besar, tapi di tempat lain itu ada gitu kan ya teman-teman. Jadi akhirnya ada persaingan yang tidak sehat antar bank. Makanya batas pemberian pembiayaan yang diatur ini diperlukan supaya bank komersial ini bisa saling berkolaborasi. Kemudian di situ ada alokasi kredit berdasarkan nilai, tujuannya untuk realisasi kredit dan tujuan kesejahteraan. Kemudian adalah sukuk. Sukuk itu obligasi syariah yang memungkinkan um, pengelolanya ini mencapai keuntungan yang diharapkan dan bentuknya adalah surat utang. Insya Allah sukuk akan dibahas ya di manajemen pasar modal investasi biasanya. Kita lihat perbandingannya antara moneter konvensional dengan yang syariah ya. Jadi yang suku bunga ini di Islam tidak ada ya teman-teman. Kalau di konvensional ada. Kalau di instrumen Islam itu ada suku, ada puas. Puas itu adalah pasar utang ya. Di situ ada pasar uang, sorry. Ada pasar uang yang berbasis syariah, kemudian menggunakan sistem profit bagi hasil. Konvensional di dalamnya ada obligasi dan pasar uang yang berbunga. Kalau puas di sini pasar uangnya prosesnya dari bagi hasil, sedangkan konvensional pasar uang yang memiliki instrumen bunga ya.
Kemudian di Islam stabilitasnya dari basis sektorial karena sektoral itu adalah peran utamanya. Sedangkan di konvensional basis pasarnya itu adalah pasar finansial atau pasar keuangan. Distribusinya di dalam moneter Islam itu dari zakat dan sosial. Sedangkan di konvensional itu bergantung pasarnya atau berdasarkan pajak aja. Nilai uangnya dalam Islam dijaga negara, konvensional juga bergantung pasar. Tapi sebetulnya Islam maupun konvensional berusaha untuk mengatur nilai uang ini supaya tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Sehingga juga dalam Islam nilai dasar yang dijadikan acuan pada kebijakan moneter Islam itu adalah larangan riba, tidak ada goror, kemudian hartanya harus amanah ya dikelolanya, karena bank komersial itu tugasnya adalah untuk mendistribusikan dan yang pertama adalah menghimpun terlebih dahulu. Makanya kata-katanya harus amanah. Yang berikutnya juga adalah keadilan distribusi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Penawaran tidak mungkin ada ketika permintaannya nggak ada. Gitu. Penawaran uang tidak ada apabila permintaan uangnya nggak ada. Permintaan uang itu asalnya dari mana? Dari sektor real. Sedangkan penawaran uang itu asalnya dari masyarakat yang memiliki dana berlebih, kemudian bersedia untuk menyimpan pada instrumen investasi ataupun instrumen tabungan. Dari empat ini akhirnya memunculkan eh, hasil atau dampak yang pertama untuk mendorong pembiayaan sektor real, untuk menghindari bubble financial ya, mengurangi ketimpangan melalui zakat karena zakat di sana ada 8 asnaf yang harus dipenuhi zakatnya dan tersebar di seluruh Indonesia. Menguatkan sistem perbankan syariah dan mengatur likuiditas secara adil. Implementasi kebijakan moneter di Indonesia itu ada di Bank Indonesia, ada SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian ada Sukuk Bank Indonesia, ada PUAS, di situ ada pasar uang ya berbasis syariah. Tapi tantangannya pangsa pasar syariah itu masih rendah, teman-teman. Segmentasi pasarnya masih rendah, orang-orang masih tertarik di konvensional, tapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi akibat literasi yang rendah juga dan tidak menyebabkan inklusivitas langsung di masyarakat. Potensinya, ketika hal ini bisa dikurangi, pangsa pasar syariahnya bisa ditingkatkan dengan melakukan literasi yang masif ya teman-teman, akan menjadikan pembiayaan syariah ini potensinya besar dan sektoral ini akan terus berlangsung dengan pesat karena orang-orang yang tidak memiliki dana untuk ekspansi pasar atau mengelola uh, bisnis itu dapat meminjam uang atau melakukan pembiayaan kerjasama dengan bank komersial. Implementasinya sesuai dengan artikel yang pernah saya buat dan konferensikan di internasional bahwa uang ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jadi uang itu adalah public goods, bukan private goods. Nah, yang berarti khalifah atau kita sebagai manusia ini harus mendistribusikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dengan bentuk tanggung jawab, memelihara ketercapaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan. Menurut Juho et al., pengembangan strategi kebijakan moneter ini bisa dilakukan dengan cara menentukan instrumen kebijakan moneter yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda pada otoritas yang sama. Jadi dual banking system itu dimungkinkan teman-teman karena tidak ada negara apa belum banyak negara yang betul-betul syariah di dalamnya gitu. Jadi dimungkinkan diperbolehkan kalau mau menggunakan dual banking system. Kemudian ada memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, karena kan segmentasi pasarnya masih kecil ya teman-teman. Jadi diperlukan inovasi yang berlebih dilakukan oleh perbankan komersial, gitu. Sehingga fokusnya bukan hanya ke jumlah uang yang beredar, tapi impact-nya kepada masyarakat, khususnya yang ada di sektor real. Kemudian membangun infrastruktur pendukung di sini untuk diterapkan kebijakan moneter Islam dengan prinsip-prinsip Islam, dengan sosialisasi yang baik dan terjadi inklusivitas. Melakukan pendekatan dengan menyusun regulasi sebagai upaya diterapkan kebijakan moneter Islam di negara. Di Indonesia peraturan itu sebenarnya sudah ada, tetapi perlu adanya peraturan yang lebih rinci lagi mengatur tentang implementasi penggunaan kebijakan moneter ini, teman-teman. Kemudian fokusnya itu meningkatkan industri keuangan perbankan dan non perbankan yang berlandaskan Islam.
dan mengikutsertakan lembaga keuangan sosial Islam dalam sistem moneter Islam. Dari hal tersebut, akhirnya saya membuat skema seperti ini, bahwasanya pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana ini harus saling membantu, gitu ya teman-teman ya. Pihak kelebihan dana itu bisa kita sebut sebagai nasabah atau investor, pihak kekurangan dana itu adalah pembisnis, masyarakat di sektornya. Nah, sektor moneter ini di bawahnya ada bank sentral, ada otoritas pengawas ya, yaitu OJK, ada lembaga pemberi fatwa, yaitu di Indonesia ada DSN MUI, ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan bahwa tidak ada sama sekali instrumen bunga di dalamnya, akhirnya menurunkan turunan lagi lembaganya, yaitu bank keuangan, lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bank yang sifatnya komersial, atau ada pasar uang di sana teman-teman, dan keuangan sosial Islam. Nah, hal ini mereka saling berkolaborasi antara satu sama lain ketika pihak lebihan dana ini memiliki uang berlebih ya, atau ya namanya juga pihak lebihan dana, melakukan investasi atau melakukan tabungan, maka ketika ada upaya untuk berinvestasi, porsi bagi hasil ini akan disesuaikan dengan akad yang digunakan atau diperjanjikan. Setelah itu akhirnya lembaga-lembaga ini, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, ada pasar uang, ada filantropi, menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, semisal ada pengusaha, UMKM, pasar, dan individu. Gitu ya. Sedangkan lembaga filantropi menyalurkan kepada masyarakat miskin ataupun 8 asnaf yang memang sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah seharusnya. Nah, supaya nanti di sini terjadi keselarasan, maka profit sharing juga harus didapatkan oleh pengusaha atau UMKM ini. Tapi kalau menggunakan um, akad jual beli, yaitu akad murabahah, marginnya diharapkan dapat turun gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu besar, karena margin yang besar justru akan mempersulit mereka menggunakan akad murabahah dalam melakukan penjual apa ya pembelian barang-barang atau untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sektorialnya. Gitu. Nah ini bisa dilihat secara jelas ya pada keterangan gambar di kanan saya. Dan diamati, insya Allah nanti minggu depan, kalaupun ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh menanyakan hal ini, gitu ya. Dan untuk kuis, teman-teman insya Allah menyusul, entah itu minggu depan atau minggu depannya lagi, yang pasti harus ada kuis ya, sebagai tambahan nilai juga untuk kalian. Kesimpulannya, uang itu dalam Islam perlu untuk sarana peredaran, sarana kebijakan yang tepat sasaran. Maka uang dalam Islam selalu dikaitkan dengan sebagai alat tukar dan juga sebagai alat satuan hitung, meskipun seringkali sebagai alat penyimpanan nilai. Yang pasti bukan sebagai sarana spekulasi yang menjadikan uang sebagai stok konsep. Dalam Islam uang itu adalah money konsep, flow konsep dan public goods, gitu ya teman-teman ya. Kemudian pada hakikatnya kebijakan moneter Islam ini diterapkan negara yang berupaya untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi secara moral dan secara etika, mengutamakan larangan riba dan mendorong sistem bagi hasil. Kemudian berupaya untuk memaksimalkan sektorilnya, karena sektoral itu adalah peran utamanya, sedangkan sistem keuangan, sektor keuangan itu adalah peran pendukungnya. Model sistem moneter Islam ini sektor moneter yang dibawahi oleh lembaga perbankan, lembaga non perbankan ya, yang di dalamnya ada peredaran uang yang menimbulkan inflasi dan deflasi, tetapi juga harus memperhatikan tingkat porsi nisbahnya dan margin yang harus dipenuhi oleh pihak kekurangan dana. Nanti teman-teman bisa mengamati kembali ya dari apa yang disampaikan. Oke, untuk materinya sampai situ aja. Insya Allah teman-teman minggu depan kita ketemu lagi ya dan mengamati presentasi dari dua kelompok yang harusnya presentasi mengenai materi itu tentang inflasi. Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanyakan di grup atau secara individu melalui saya. Iya benar melalui WA ke saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya sudah menonton video ini hingga akhir. Selalu sehat dan semangat melakukan kegiatan positif setiap harinya dan ini adalah amanat yang harus disampaikan untuk saya dan untuk teman-teman juga.
bahwa hidup itu akan terus berjalan meskipun kalian lelah, meskipun kalian capek. Tapi ketika lelah itu diiringi dengan sesuatu yang niatnya karena Allah, insya Allah lelahnya menjadi kebaikan dan kebahagiaan kalian di akhir. Saya tutup dengan baca doa kafir majelis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya semuanya.